Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhammad Fajar. Jadi di sini saya akan membuat video terkait dengan tugas UTS dari mata kuliah analisis kebijakan publik gitu. Jadi untuk yang saya akan jelaskan terkait dengan peran analisis kebijakan publik. Pengertiannya, jadi peran analisis kebijakan publik yaitu untuk meneliti dan menganalisis dan mengevaluasi kebijakan serta mengusulkan solusi berbasis bukti untuk masalah sosial dan ekonomi. Jadi berperan dalam seluruh siklus kebijakan, mulai dari mengidentifikasi masalah, merumuskan alternatif untuk membantu pemerintah membuat keputusan yang lebih baik dan efektif. Dan menurut beberapa para ahli, tahun 2014 memberikan gambaran lengkap mengenai kedudukan, tugas, tanggung jawab, serta produk dari analisis kebijakan. Secara singkat, analisis kebijakan dituntut untuk memberikan bahan kebijakan yang akan dibuat untuk kemudian dianalisis menjadi informasi yang runtut dan didokumentasikan menjadi produk-produk kebijakan yang dapat dimengerti melalui diseminasi dan interaksi sehingga pada akhirnya dapat digunakan secara tepat. Dan menurut Weimer and Vining 1998, jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasihat atau bahan pertimbangan membuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi. Tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaian berdasarkan tujuan kebijakan. Jadi ya dimaksud dengan analisis kebijakan sendiri ya tadi gitu, untuk menganalisis, untuk mengevaluasi berjalannya kebijakan, apakah memang sudah sesuai atau tidak gitu, selama program itu memang efektif atau tidak gitu dalam programnya. Jadi perannya itu ya tadi untuk menjaga agar tidak kebijakan ini bisa jauh lebih diefektif dan efisienkan, dan juga apabila mungkin memang kebijakan itu tidak efektif atau tidak relevan lagi, maka pastinya bisa dijadikan acuan untuk adanya perubahan gitu program atau pemberhentian diganti dengan yang lain gitu. Dan manfaat lainnya gitu untuk peran analisis kebijakan publik, yang pertama mengidentifikasi alternatif solusi, membantu pemerintah menemukan beragam solusi yang mungkin untuk permasalahan publik yang kompleks. Yang kedua, pengambilan keputusan berbasis data. Menganalisis kebijakan publik memberikan dasar yang empiris dan rasional dan dalam proses pengambilan keputusan, bukan berdasarkan asumsi atau kepentingan semata. Tiga, meminimalkan dampak negatif, mencegah pengambilan kebijakan yang kurang matang dan berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih besar ya tadi maksud saya gitu kan, agar mencegah dampak negatif juga gitu untuk kedepannya, karena ya suatu kebijakan pasti berjalannya selama ya dia ditetapkan gitu sampai mungkin adanya kritikan atau analisis ini gitu yang bisa diubah. Dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas membuat proses pengambilan keputusan lebih terbuka dan dapat bertanggung jawab kepada masyarakat. Jadi analisis juga ya bisa didengarkan gitu oleh orang lain dan bisa mungkin menyuarakan juga suara mereka terkait dengan kebijakan yang ada, apakah memang ya sudah relevan atau tidak dengan kebutuhan sehari-hari mereka atau masyarakat, dan juga bisa menambahkan mungkin solusi-solusi dan inovasi lainnya terkait kebijakan yang bisa ditambahkan pada
eh, program-program gitu pada satu periode suatu pemerintahan gitu kan, masyarakat juga bisa ambil alih dengan adanya transparan transparansi ini gitu kan, transparansi ini gitu. Dan selanjutnya ada menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, mengidentifikasi kebutuhan nyata masyarakat dan memastikan kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan tersebut. Ya balik lagi, karena suatu kebijakan pasti dibuat karena adanya kebutuhan dan urgensi atau kepentingan gitu. Jadi memang suatu kebijakan juga perlu kita analisis, yaitu pastinya apa sih kepentingannya, apa sih kebutuhannya gitu untuk masyarakat, apa sih relevansinya gitu dengan masyarakat. Dan fungsi peran analisis ini ya tadi untuk menganalisis apa gitu buat kebutuhan buat masyarakat itu. Selanjutnya menghemat anggaran. Jadi membantu mengelola anggaran negara secara lebih efisien dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Jadi dengan mungkin adanya masukan terkait dengan peran analisis kebijakan ini, jadi dalam penerapan kebijakannya juga jadi lebih efisien dan efektif dalam penggunaan anggaran. Jadi tidak asal mengeluarkan saja tanpa kebutuhan dan kepentingan yang jelas gitu terkait dengan kebijakannya. Jadi bisa menjadi masukan juga gitu agar buat kebijakannya gitu. Dan alat evaluasi dan perbaikan berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah berjalan dan memberikan masukan untuk perbaikan. Jadi yang tadi saya katakan, jadi memang dengan adanya peran analisis kebijakan ini bisa menjadi masukan untuk pembuat kebijakan dan pemerintah sendiri gitu, agar bisa adanya masukan gitu. Apakah memang sebagai masyarakat kan kita bisa merasakan sendiri kebijakan itu sudah relevan atau tidak. Jadi kita bisa menjelaskan atau memberitahukan juga kepada pihak-pihak dari peran pelaksanaan kebijakan ini, pembuat kebijakan ini, agar bisa memberi masukan gitu, apakah memang sesuai atau tidak gitu, dan mungkin memberikan solusi juga gitu kita apabila memiliki gitu. Terus yang terakhir menjabatani kesenjangan informasi, kesenjangan antara kebutuhan warga dengan pemahaman dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi menjabatani itu jadi maksudnya kan pastinya setiap warga negara itu memiliki kesenjangan gitu, entah itu dari finansial, ekonomi, ataupun dan lain-lain. Ekonomi itu kan rata-ratanya. Jadi kebutuhannya jadi bisa disesuaikan juga dengan munculnya kebijakan yang mungkin bisa memperingan kesenjangan tersebut, bisa membantu mungkin dengan adanya bansos yang dapat membantu dari segi bahan baku ataupun dari lain-lainnya, ataupun yang lagi hangat-hangatnya gitu kan terkait dengan program MBG yang bisa membantu dari pengeluaran orang tua terkait uang jajan, dan juga terkait juga dengan makan yang lebih bergizi gitu. Dan contohnya itu ya tadi ya
pengkritikan terhadap kebijakan yang bertujuan pastinya untuk niat baik, mengevaluasi dan melakukan penilaian agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu. Ya contohnya itu pastinya pengkritikan atau analisis terkait dengan data yang faktual gitu dan dikolaborasikan dengan nalar critical analisis, bagaimana gitu dampaknya, tujuannya dari kebijakan ini dan pengeluarannya gitu, dan apakah adakah rencana atau kebijakan-kebijakan lain yang lebih relevan terkait dengan kebutuhan masyarakat gitu. Jadi kesimpulannya, analisis kebijakan publik, dan saya akan menjelaskan kesimpulannya ya. Untuk analisis kebijakan publik berperan penting sebagai dasar rasional dan empiris untuk pengambilan keputusan kebijakan yang lebih tepat, efektif dan akuntabel. Perannya adalah memandu pembuat kebijakan dengan cara mengidentifikasi masalah, mengevaluasi berbagai alternatif solusi, meminimal dampak negatif, meningkatkan transparansi, menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, serta mengevaluasi kinerja dan dampak kebijakan di masa mendatang. Mungkin sekian saja untuk video terkait dengan penjelasan terkait peran analisis kebijakan publik.